kebetulan pada malam hari ini biasanya empu lembur dan ini juga lembur, tapi istirahat dulu karena ada sesuatu hal yang menarik yang perlu empu bahas, sedikit empu ceritakan mengenai di channel saya, di konten YouTube yang ada. Di situ ada saudara kita yang mengalami kecelakaan ketika mengaji atau berguru ilmu kebal. Ilmu kebal dia berguru, kemudian dengan pembayaran yang ada dan entah berapa pembayarannya, berguru dites kebal tahan itu karena sudah dikasih gelang, katanya gelangnya kayak semacam tasbih sesuai keterangan yang ada. Jadi begitu tes di depan guru kebal, tapi kenyataannya pas dia sampai rumah tes jari putus. Waduh. Wah, ini menarik sekali. Makanya itu kami berdua, kebetulan saya dengan Icang Project, beliau juga seorang YouTuber. Nah, kami harus mengomentari ini dengan tata cara yang seperti biasa aku sampaikan dari sisi yang positif. Kami tidak menjatuhkan siapapun, itu jangan salah paham. Ini penyampaian kami atas dasar fakta dan kebenaran yang sebenarnya mengenai itu. Gimana menurut pendapatmu, Cang? Silakan dulu. Yang mengenai jari putus tadi. Hari ini kita ngobrol santai aja sebenarnya ya. Artinya pendapat kita di sini belum tentu benar dan juga belum tentu salah. Jadi masing-masing orang bebas pendapat. Kita harus disclaimer dulu nih, Benar. Iya. Kita juga bukan sebagai ahlinya ya, cuman kita ingin nanggapi secara santai lah seperti itu. Memang kebanyakan di Kalimantan ini kita tidak memungkiri ada beberapa ya dalam kategori dukun ya, dukun dalam tanda kutip ya, dukun dalam tanda kutip menjual barang-barang bertuah yang punya. Iya. Mulai dari macam-macam lah, dari benda dan yang lainnya. Memang biasanya modus-modusnya di tempat lokasi dia memahari itu biasanya sudah disiapkan memang dites memang kebal. Benar. Kebal itu dalam tanda kutip di dalam situ biasanya ada trik-trik kecil yang tidak diketahui oleh si pemahar itu. Iya, trik rahasia. Nah, celakanya si pemahar begitu pulang dites nih kebal nih biasanya. Celakanya dites di rumah kebanyakan memang jebol. Kebanyakan memang jebol, Bu. Jadi kita janganlah terlalu terbuai. Biasanya kalau memang ilmu asli itu ya, ibaratnya ilmu tuh yang datangnya langsung dari Tuhan itu tidak bisa memang dipamer-pamerkan tiap hari. Tidak bisa juga dites di tiap hari untuk dibuktikan ke orang. Biasanya kalau memang benar-benar ilmu yang kita ketahui itu hanya berguna pada saat terdesak, Bu, biasanya. Benar. Kita. Bagaimana, Bu? Benar. Jadi ilmu ini seperti yang Bu katakan juga beberapa kali di konten, bahwa sebenarnya itu antara bisa diyakini bisa juga tidak. Kenapa? Karena sebenarnya ilmu semacam itu bukan hanya ilmu kebal, banyak hal lainnya. Iya, betul. Itu bereaksi ketika dalam keadaan masalah. Dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan bertaruh nyawa, yang memang itu harus digunakan dan itu bisa terjadi seperti itu. Tetapi tetap saja ada perantara. Nah, perantaranya itu seumpamanya pemakaian jimat segala macam itu. Nah, itu. Nah, memang banyak juga yang beranggapan bahwa ilmu kebal itu nggak ada sebenarnya. Ya, nggak ada. Tapi itu kembali kepada masing-masing. Bebas. Ya, bebas. Semua orang boleh berpendapat. Kita tidak ada melarang pendapat itu. Tetapi untuk kita Kalimantan sendiri pada umumnya ini dari turun temurun, kita ini karena kayak empunya harus berbicara jujur apa adanya, fakta. Ilmu kebal itu memang ada.
tetapi tidak bisa ditunjukkan. Iya, betul. Ya, tidak bisa ditampilkan. Betul sekali. Itu. Karena kalau ditunjukkan, ditampilkan, mulai zaman kakek saya juga sampai bapak saya sampai ke saya mengenai cerita ini, itu nggak bisa, Iya. gitu. Nggak bisa. Tapi Empu kemarin bisa menunjukkan. Nah, kemarin saya menunjukkan hanya permainan, Iya. bukan ilmu kebal. Kalau ilmu kebal, sumpamanya saya nih ini tes, sumpamanya pisau nih, ini pisau saya, nah mempan nih, sumpamanya gini. Kemudian saya suruh Cang tusuk saya, sumpamanya. Saya tidak berani karena bukan ilmu beneran. Iya. Kecuali kita di sini lagi berkelahi nih. Kecuali lagi berkelahi. Nah, sumpamanya kami lagi berkelahi atau Empu dalam keadaan Iya, kepepet, kepepet. maka itu bisa saja terjadi saja. kekebalan tadi. Tapi tetap atas izin yang kuasa. Betul. Iya. Itu lagi-lagi. Kalau Seperti tidak itu. ada izin yang kuasa apapun itu, semua itu atas kehendaknya. Betul, betul. Nah, apakah kita tidak percaya dengan izin yang kuasa, dengan kehendaknya? Percaya. Orang Dayak sangat percaya itu, dan Dayak sangat fanatik untuk masalah hal itu. Contoh, ketika kita mau nebang pohon pakai beliung, orang Dayak aja, Iya. tidak dia langsung nebang pakai beliung. Kenapa nggak langsung dia nebang aja? Iya. Dia memakai mantra, Iya. memakai ucapan, memakai permisi, tabe dulu kepada yang maha kuasa, kepada pohon tersebut bahwa akan membuka lahan. Tidak mungkin dia langsung membunuh pohon tersebut. Nah, ini pada dasarnya dalam budaya suku Dayak Benua, dia membuka lahan ladang itu aja ada namanya nurit tanah, nurit lati, segala macam permisi dengan yang ada di sana, termasuk dengan penunggu. Mohon maaf kami mau berladang di sini. Jikalau memang ada Anda, istilahnya dalam bahasa Indonesia nih, silakan kami permisi dulu, minta geser dulu. Nah itu. Ya, jadi kita ini Dayak, terutama kami Dayak Benua, mohon maaf saya tidak mengklop semuanya, nanti takut salah. Ya, takut salah paham. Kita tetap permisi. Begitu juga ilmu kebal seperti itu. Maka itu kami berdua ini bercerita. Ini sudah mulai agak jauh ini masuk ini. Ya, jadi Gimana, kita santai aja. Memang setiap daerah, setiap suku, bahkan jangan di Indonesia, saya seluruh dunia, kesaktian orang itu biasanya berhasil dari kedekatan dia yang maha kuasa biasanya, Bu, ya. Benar. Jadi masing-masing daerah pasti punya sejarah, panglima-panglima atau jawara-jawara atau pendekar-pendekar yang sakti, ya, tidak mempan senjata tajam, tidak mempan pukulan dan yang lain-lainnya. Itu pasti setiap daerah punya kearifan lokal seperti itu. Tidak hanya pendekar, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, misalnya saja di dalam agama Islam seperti para wali, itu juga punya kesaktian seperti itu, Bu. Benar. Jadi kalau dalam Islam, untuk para wali, para orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu biasanya namanya maunah. Maunah itu pertolongan dari yang maha kuasa. Iya. Dan itu mereka pun tidak mengetesnya kepada muridnya dan yang lain-lainnya. Tidak pernah dia tes-tes begitu bahwa aku nih sakti, punya maunah. Tidak ada. Aku punya ilmu hikmah yang sudah hebat lah. Tidak pernah dia sampaikan kepada muridnya dan jamaah. Tapi pada saat tertentu dia diserang oleh musuh, orang-orang yang ingin berniat jahat, dengan pertolongan Tuhan, maka itu tidak mengenai dia. Jadi itu biasanya orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan tuh pasti akan menolong di saat mereka terdesak dan terancam, jadi seperti itu. Tetap atas izin yang kuasa. Tetap izin dengan yang kuasa. Masalah media dan yang lain-lain, agama lain juga ada, suku lain yang ada, kita ya hanya mengetahui aja, kita tidak berhak untuk menghakimi dan yang lain-lainnya seperti itu. Iya, Bu. Jadi ini kami berdua berbicara tentang hal semacam itu, tapi kami tidak mengatakan kami benar. Iya. Itu ini hanya karena ada kejadian di konten itu yang putus tangan seperti itu. Iya. Jadi harapannya Empu, dengan kejadian itu jangan sampai terulang kembali. Jangan mudah percaya dengan dukun kebal. Betul. Jangan mudah percaya. Betul.
dengan janji kebal, tes tangan segala macam, rupanya bawa pulang, tes pakai golok, jari putus. Iya. Sampai sekarang menurut ceritanya ini dia termenung saja, tidak berani Nggak ngomong berani, lagi, dia- malu dia seperti malu itu. dan juga shock Shock, mungkin di iya. rumah kenapa bisa tembus seperti Kenapa itu Bu, bisa ya. tembus itu? Karena di ujian di sana tadi tidak tembus kebal. Nah itu ya boleh empu katakan semacam trik, Semacam trik. sebuah permainan yang diperjualbelikan Betul. dengan mengatakan itu ilmu kebal. Betul itu sekali Bu. Jadi sekarang ini rame orang main kebal-kebalan. Kami di sini dalam posisi artinya ya kami juga ibaratnya tidak setuju dengan dukun-dukun yang modus ya. Karena kita ndak mengeneralisir semua dukun loh ya. Karena dukun itu tergantung persepsi orang apa pengertiannya kan masing-masing orang beda. Iya. Kalau kayak dukun beranak, dukun pijat dan dan yang lain-lainnya itu yang ndak bertentangan ya kita memang ada di Indonesia itu karena istilahnya dukun gitu. Tapi kalau dukun kayak semacam yang modus yang kata orang cabul, kalau ndak cabul itu bohong. Iya. Memang banyak kejadiannya seperti itu dan itu di Indonesia ini ndak jauh dari dua kalau mau laris dari yang mistik Benar. dengan yang porno. Iya. Itu cepat orang Indonesia. Makanya orang Indonesia harus berpikir lebih jauh ke depan. Orang luar negeri sudah berpikir ke bulan, tapi orang Indonesia hebat-hebat juga dari berpikir dari bulan ke bulan untuk makan apa. Jadi orang sudah lari ke bulan, kita masih berkontroversi dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi seperti itu. Memang masalah ini kan ramai sekali. Ramai. Jadi berbagai kalangan sudah mulai berbicara membahas masalah ini. Iya. Tetapi secara jujur dari awal untuk katakan Bu, termasuk kami berdua ini, dengan perseteruan yang ada, kami tidak pernah berpihak. Ya betul. Ya, saya Begelo tidak pernah berpihak, tetapi saya tetap punya pendirian, prinsip yang tidak bisa digoyang. Kalau itu benar saya katakan benar, kalau salah saya katakan salah. Itu mengenai masalah ilmu kebal, orang lain kan banyak yang tidak percaya, tapi saya percaya. Ya. Terserah orang mau ngomong apa, karena apa? Karena menyangkut daripada orang Kalimantan pada umumnya memang seperti itulah. Iya. Kami tidak percaya. Ya tidak perlu juga untuk orang percaya, kan nggak penting-penting gitu. Nah, sebenarnya tidak penting gitu. Gitu. Jadi untuk hal ini bukan hanya suku Dayak, hampir kita semua, kita negara Indonesia senusantara ini, siapa sih tidak tahu cerita-cerita pada Jawara yang ada di Betawi ada si Pito. Ya. Banyak macam-macam. Banyak hal lainnya. Dan kita juga salut untuk masalah perseteruan antara kubu ini kemarin itu sudah saya hapus komentarnya, bilang bahwa empu mendukung empu membela si kelompok si ini. Empu tidak membela. Empu mendukung ucapan. Betul. Ucapan yang mengatakan bahwa membongkar masalah trik perdukunan yang berlabel atau mengatasnamakan agama tetapi melakukan penipuan secara trik sulap. Nah itu memang sama saya prinsip saya. Empu hanya mendukung. Betul. Tetapi kalau untuk langsung memponis, ikut-ikutan, menjelek-jelekan, menjahat-jahatkan, empu tidak pernah. Tapi hanya sebatas itu. Kalau ada perselisihan lain, sumpama ini nyerang ini itu segala macam, kita tidak pernah ikut, lain urusan kita. Betul, kita tidak masuk ke ranah itu. Tidak masuk. Keluarga bukan, siapa-siapa juga bukan. Apa kita ini entertain? Bukan juga. Iya. Betul. Kita ini hanya pelaku seni, hanya pelaku budaya. Ya memang kalau memang ada hal semacam ini, tetap kita ya ikut berbicara juga, apalagi menyangkut masalah ini di hal-hal yang ramai ini. Saya rasa wajar saja semua orang juga berbicara itu kan, seperti itu. Gimana Chan? Wajar memang seperti itu Mpu. Yang pastinya setiap orang pasti punya kekurangan. Iya. Sama dengan kubu A dan kubu B, kita ada setuju, ada juga yang tidak setujunya. Cuman kita jangan memperlebar perbedaan, tapi kita memperbanyak persamaan, Bu. Benar. Iya.
Ya jadi kami terutama saya sendiri berharap udahlah nggak usah terlalu berlebihan. Mereka di balik layar santai-santai aja kok. Iya. Jadi netizen nggak usah terlalu tegang-tegang. Mereka di belakang enak dapat AdSense, dapat keliling tour podcast kemana-mana dan yang lain-lainnya. Jadi kita nggak usah terlalu berlebihan. Iya. Apalagi kita diseret-seret misalnya terima tantangan, buktikan dan yang lain-lainnya. Ente kadang-kadang ente enak ngomong, kita nanti yang kenanya ya kan Bu. Nah juga bagi YouTuber lain juga jangan mau terpancing dengan netizen. Netizen itu biasa lah, dia suka ngompor-ngomporin Bu. Ya, karena kan ada teman-teman YouTuber kita juga yang curhat ke Empu. Apa Bu ceritanya? Itu rahasia. Rahasia. Ya itu. Down Gara-gara kalian netizen yang mulutnya jahat-jahat. Nah, enggak boleh. Tapi biar gimana pun saya potong. Ya. Sejahat apapun netizen, ya kan. Tanpa mereka juga kita nggak bisa. Itu memang. Tetap mereka ini juga kita perlu. Kenapa? Betul. Untuk meramaikan kalangan YouTube yang ada. Karena tidak selamanya ucapan mereka yang ini yang kurang baik, yang jahat ini akan terus menerus seperti itu, enggak. Mungkin ada sesuatu pada konten ini seumpamanya. Dia nggak suka dengan Empu. Wah, Empu ini seperti ini. Tapi yang berikutnya nanti belum tentu. Ya kadang-kadang kan karena pikiran manusia ini juga tidak mesti seperti itu. Kadang kan bisa berubah, ada baiknya. Sejahat-jahatnya manusia, ya kan? Betul. Pasti ada baiknya. Nah, itu betul itu. Jadi ya kita enggak boleh ngejudge orang itu jelek. Sebaik-baiknya manusia pasti ada jahatnya. Kenapa? Karena manusia bukan malaikat. Betul. Gimana aja? Betul sekali, itu bukan nabi juga. Kita pasti ada kekurangan. Pasti, ya. Hari ini pun kita bicara bisa saja kurang. Jadi kami disclaimer dulu, mohon maaf. Memang kita manusia biasa sih sebenarnya. Jadi seperti itu. Ya. Emang rame Empu ya bicara seperti ini nih. Rame memang di konten-konten yang ada kayak kemarin ada netizen ini. Mungkin ada puluhan netizen yang berharap bahwa Empu ini harus membuat tantangan, harus menantang para senior kita. Seperti kayak Deddy Corbuzier, kayak Denny Darko, bahkan Denny Sumargo juga, serta pesulap merah untuk menunjukkan kemampuan triknya Empu seperti apa. Nah, itu juga Empu menanggapi secara positif. Dan terima kasih Empu ucapkan kepada netizen. Saya tidak mungkin menantang orang. Itu juga ada saya ucapkan di situ. Kenapa? Karena pada proporsinya mereka itu jauh di atas Empu. Ya, kita harus mengakui kelebihan orang. Janganlah kelebihan orang itu kita tantang, kita lawan arus, maka kita akan celaka. Kenapa? Kemampuan kita belum seberapa. Mereka jam terbang jauh di atas kita. Kalau mengenai berbicara trik, sulap, segala macam, wah luar biasa. Saya juga pengagum mereka seperti itu. Dan saya tahu kemampuan mereka. Jadi netizen mohon maaf, bukan Empu tidak mau, ya, tapi mereka bukan lawan Empu. Empu jauh sekali dan Empu sangat menghormati mereka. Jangan sampai Empu dibenturkan dengan mereka, kasihan Empu. Nanti bisa dipotong lagi nih dengan netizen. Kadang netizen motong-motong nih. Kata-kata Empu, mereka bukan lawan Empu. Itu nanti ada yang motong lagi. Bahaya. Jadi itu memang ya mereka mau pansos juga sebenarnya Bu. Kita jadi nggak bisa nyalahkan mereka juga sih sebenarnya. Banyak seperti itu. Dan perlu diingat, Empu ini memang orang asli Kalimantan. Orang asli Kalimantan tuh bukan yang garang-garang, bukan yang ngancam-ngancam. Aslinya orang Kalimantan tuh ya seperti Empu ini, tidak ada menantang-nantang, tidak ada sok jago sok apa. Orang Kalimantan tuh sopan, ya, akhlaknya bagus, adabnya bagus. Ya inilah cerminan orang Kalimantan sebenarnya Empu ya. Seperti kita itu. Yang pasti kita menghormati semua orang. Semua orang itu adalah saudara kita. Bagi prinsipnya kita orang Dayak atau kayak Empu ini beserta saudara lain mungkin sama. Kita tetap baik sama orang. Kita tidak memandang agamanya, enggak. Betul. Tidak juga memandang sukunya. Betul. Ya,
ketika dia baik tetap baik gitu. Dan untuk permasalahan yang ada kita juga tidak pernah membela atau ikut campur, enggak. Iya. Gitu. Jadi kayak konten Empu yang ada itu Empu sampaikan secara real apa yang terjadi dan sebuah kebenaran di dalam budaya, terutama kami orang Dayak. Ya seperti itulah, saya tidak membuat-buat. Ya masalah seperti tadi cerita masalah kebal ya memang itu ada. Ya kami tidak percaya ya enggak usah. Ya enggak apa-apa Ya juga. enggak apa-apa gitu loh, tapi terserah. kami tetap seperti itu gitu, turun menurun. Empu tolong tes seperti kemarin diuji dong 100 juta gitu. Itu lagi. Dari Dr. Richard. Dr. Richard. Kita Dayak tidak ada ilmu kebal yang diuji. Iya. Tidak ada ilmu kebal yang bisa dites. Kalau toh itu memang terjadi ya karena kepepet. Atau gini Bu, Dr. Richard harus cari musuh untuk melawan Bisa. Ya, harus bertarung dulu. Tapi ini ya itu kita ndak elok juga masa kita menampilkan perkelahian di depan publik, dan itu pasti aparat keamanan ndak akan mengizinkan. Jadi kalau aparat mengizinkan Nah, tidak ya apa-apa. itu Ya kalau sih. Empu ini sih siap saja. Siap aja. karena pada prinsipnya mohon maaf, prinsip kita Dayak ini dari turun menurun ini prinsip yang asli Empu katakan. Kita tidak pernah menjatuhkan orang lain, tetap menghormati. Tetapi di dalam budaya Dayak, dalam tanda kutip yang harus diingat, terbunuh dan membunuh itu adalah hal yang biasa. Hal biasa dalam budaya, tradisi turun temurun, dan itu tergambar di dalam catatan Belanda. Ada sebuah buku The Headhunters. Yes, Seperti saya. Betul. Saya tidak mempunyai apa-apa, tetapi ketika ada sesuatu hal terjadi masalah, ya bisa-bisa Empu ini membunuh orang, bisa-bisa Empu yang dibunuh orang. Betul. Bukan berarti Empu menjadi pemenang, nggak mesti. Betul. Itu makanya itu di zaman masa lampau banyak kok para panglima yang gugur, Ya, tumbang, terbunuh, dibunuh oleh panglima lainnya. Ini sangat banyak sekali. Nah itu makanya itu posisi waktu itu Belanda juga ketar-ketir dengan keadaan lingkungan Dayak yang ada. betul. Ini jangankan dengan Belanda, dia sama sukunya aja berperang. Ya, Nah ini betul. sesuatu hal yang kurang baik. Iya. Nah itu Belanda berusaha mendekati dengan cara-cara yang baik, karena berperang dengan suku Dayak juga rugi. Apa yang didapat? Apa yang didapat Nggak ada. benar. Ya, jangankan dengan orang luar kayak Belanda segala Jepang, dia sesama sukunya aja saling bunuh. Iya, Nah ini betul. sesuatu yang ekstrim. Ekstrim. Nah, bagi Belanda, makanya itu ya banyak cerita lainnya. Mungkin Iya. kita kat itu kembali yang ke jari. Kejaran nanti ngobrolan kayak gini nanti akan Empu sering bikin konten. Nanti cerita-cerita masalah sejarah para kesatria dulu tentang zaman Belanda dulu memang. Dan saya dengar memang Dayak Benua ini tidak berani Belanda masuk Empu. Iya. Memang dalam catatan dari Belanda sendiri untuk Dayak Benua, terutama di daerah Sungai Nyuatan, terus daerah Sungai Lawa, itu terkenal sekali bahwa Belanda juga mengatakan di situ mereka tidak mau berhadapan dengan sosok yang sangat terkenal di situ, yaitu namanya beliau, mohon maaf kalau saya salah, Jenulen. Ya, karena Jenulen ini membuat Belanda merasa kurang aman. Jadi kekuasaan Belanda itu Belanda bintar. Mereka tidak mau memasuki wilayah yang dikuasai Jenulen. Daerah Sungai Morelawa dan sekitarnya itu dia tidak mau. Karena kalau berhadapan dengan Jenulen, Jenulen akan melawan, membunuh mereka. Seperti itu. Nah, terus hubungannya sering mereka katakan, kalau seperti itu Dayak banyak sakti, kenapa Indonesia tidak merdeka? Saya tanya balik. Itu pertanyaan. Kapan ada Indonesia? Tahun berapa Indonesia mulai? Seperti itu. Indonesia zaman, mohon maaf, zaman Presiden Soekarno. Sebelum itu belum ada Indonesia, kita masih Nusantara. Apalagi orang Dayak. Orang Dayak zaman itu dia bisa marah, bisa terjadi sesuatu ketika wilayah teritorialnya diganggu oleh orang. Kalau bukan wilayah teritorial dia tidak mau. Seperti itu, dia belum ngerti Indonesia, belum tahu. Nah itu menarik tuh, nanti mungkin di konten selanjutnya kita bicara lebih dalam tentang itu Bu. Jadi kembali lagi tadi yang masalah putus jari. Ya kita berharap semoga yang yang terkena naasnya itu semoga cepat sembuh. Ibaratnya sudahlah, ibaratnya kita jadi orang baik aja sebenarnya.
ibarat ilmu yang paling tingginya ilmu yang kita tidak punya musuh. Betul, baik sama orang. Baik sama orang, cari banyak teman, cari banyak rezeki, udah jangan cari musuh. Gitu aja sih sebenarnya. Tidak perlu mencari ilmu kebal. Mencarilah ilmu, bisa banyak teman, banyak sahabat, banyak itu. kawan. Betul. Itulah ilmu yang tertinggi. Gimana? Sepakat saya, Bu. Sepakat. Ya, Betul. itu diingat. Banyak teman lebih bagus. Jangan pendek hati, harus panjang hati. Kenapa panjang hati? Harus banyak bersabar. Ya. Benar. Seperti kayak Empu ini. Saya dari dulu, ya. Saya orangnya tidak pernah mau berbicara tinggi. Saya lebih baik saya berbicara lebih rendah daripada orang kalau bisa. Itu. Kenapa? Bila orang itu baik, saya lebih baik. Iya, betul. Terus gimana Bu kalau orang itu lebih jahat? Wah, jangan dipancing Bu, masalah itu kayaknya jangan deh bicara Jangan yang jahat. kembali ke masa lalu. Iya, Jadi supaya diketahui Empu nih juga hidupnya berproses dan serta merta jadi seperti ini. Dulu Empu udahlah masalah kenakalan dulu dan yang lain-lainnya Empu sudah pernah jalani Bu ya. Dan itu yang menjadikan manusia itu jadi bijak Bu ya. Benar. Kalau masalah melanglang buana, istilah bahasa apa? Melanglang buana. Saya tidak perlu bercerita. Ya. Dan beliau ini sudah keliling kemana-mana juga mencari keilmuan. Banyak hutan sudah kudaki, banyak bukit sudah. Iya benar. Jadi kita dengan Empu nih yang kita anggap orang tua ya, orang tua lebih banyak pengalamannya. Kadang kita yang muda-muda nih apa sih omongan orang tua nih enggak seperti apa. Nanti kalian akan menemukan rahasianya sendiri dari omongan-omongan orang tua itu sendiri. Jadi tidak perlu kita membalas ketika orang berbuat bahasa yang jelek kepada kita, tidak perlu. Ya saya sependapat. Ya dekatkanlah diri kepada Tuhan dengan keyakinan agama masing-masing sudah cukup. Ya. Tapi nanti rencananya kalau Empu bisa sampai 1 juta subscriber, ya baru Empu akan buka agama apakah Empu? Iya. Pada saat ini belum. Kenapa? Karena tetap pada prinsipnya Empu tidak mau berkata itu karena itu milik pribadi. Iya. Betul Bu. Nanti doakan aja Empu bisa sampai 1 juta subscriber. Jadi bagikan videonya Empu, subscriber dan yang lain-lainnya. Karena kita ini prinsipnya adalah berteman dan mesti ngerti tahu agamanya. Nggak mesti, nggak penting. Ya. Karena jangan sampai agama itu menjadi batasan. Betul. Biarlah agamamu, agamaku. Betul. Jadi di dalam berteman jangan sekali kita nyentil itu. Bener. Ya, jangan sekali. Maka itu Empu semua anggota yang ada di dalam keluarga besar ini ya berbagai macam kita ya, di sini. Maaf, dari semua, sampai yang semua agama, semua suku ada di sini semua. Iya. Memang benar. Gitu. Dan kita menghargai ajaran agama lain dan yang lain kita menghargai semuanya. Yang penting kita tetap berteman secara baik, secara akrab dan kekeluargaan itu yang penting. Jadi enggak lihat. Nanti Cang siapa Icang nih nanti dibuka juga enggak kalau untuk sampai 1 juta subscriber? Ya, apalah saya. Nanti kita harus janji gitu. Tapi kita menyampaikan yang baik. Ya, itu saja sebenarnya. Enggak ada maksud apa-apa. Artinya kita bisa mengambil omongan tuh ada di dalam satu syair Arab namanya tuh. Ya. Artinya jangan lihat siapa yang bicara tapi lihat apa yang dibicarakan. Nah, itu satu kata-kata kebijaksanaan yang bagus saya ambil dari syair Arab. Artinya kita tuh jangan lihat meskipun omongan itu keluar dari mulut binatang tapi kalau itu baik kita ambil tuh. Jadi kita enggak perlu lihat orang tuh seperti apa tapi kita lihat isi pembicaraannya itu. Jadi seperti itu, jangan lihat dari fisik, jangan lihat dari tampilan gitu. Kalau kayak Empu nih kayak penjahat. Tapi hatinya pink. Empu berapa kali diajak bertarung tapi Empu takut. Wah, nggak berani Empu. Jangan berani. Karena Empu pikir lebih baik bertarung dengan kebaikan. Iya betul Po. Ya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Itu lebih baik. Nggak usahlah kebal-kebalannya. Mungkin sudahi. Buat yang bekaji itu kasihan, jangan sampai terulang lagi. Nanti terulang ada yang lagi kejadian putus tangan lah segala apa.
jangan sampai terjadi. Mungkin kita akhiri, Ya, mungkin mungkin takut gitu. nanti panjang salah lagi Iya, bahasannya. kalau kasihkan ngobrolnya memang Iya. benar. Nanti kita bikin sesi yang lain. Dan tetap saya Empu Glol, kami berdua bersama Icang Project, beliau juga ada channel YouTube-nya. Kami mohon maaf kalau ada kata yang salah, dan saya juga menyadari bahwa yang namanya lidah tidak bertulang. Betul. Kita mengucapkan itu perasaan benar, Benar. bisa saja salah. Ya, mohon maaf sekali lagi, beribu maaf. Ya. Kami berdua mengucapkan. Dan Cang, Ya. ada yang mau ditambah? Ya, apa yang keluar dari kami ambil baiknya, buang buruknya. Karena lidah ini tidak bertulang. Kalau saya, lidah itu lebih tajam dari pedang. Hati-hati. Oke, dan akhir kata kita ucapkan salam budaya. Tabe selalu. Salam Indonesia.